Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan mengorbankan nyawamu di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Hari ini kami memperingatinya, mengingatkan kami atas kematian Engkaulah Tuhan, kami diselamatkan. Atas kematian Engkaulah Tuhan, dosa kami diampuni. Kira melalui firman ini Tuhan, berikanlah kami mengerti tentang penderitaan, mengerti tentang kematian, mengerti tentang salib, kuasa Roh Kudus yang pimpin kami. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami dengan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan baca firman Tuhan di Yesaya 53, ayat 3-7. Saya akan baca ayat ketiga, saudara juga ikut membacanya. Karena ini ayat sangat penting kita mengerti tentang proses dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib dan penderitaannya. Yesaya 53 ayat 3-7. Ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Ayat ke-5, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6, kita sekalian sesak seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7, dia dianiayai, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan, orang-orang yang menggunting burunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lalu mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Ia sangat mengerti penderitaan kita saat ini. Dia mengerti kondisi kita. Dia mengerti keluh kesah kita. Dia mengerti semua persoalan kita. Saudara kasih Tuhan, penderitaan Kristus ketika dia mau menyelamatkan kita semuanya, dia harus menjalankan penghinaan orang. Dia harus menjalankan hujatan orang. Dia tidak buka mulut. Dengan kondisi apapun dia dihujat, dengan kondisi apapun dia dihina, kondisi apapun dia dipukul. Dia tidak buka mulut. Seorang domba yang mau dibawa untuk dibantai. Tuhan membentuk kita melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi. Agar kita memiliki iman yang teguh. Dan pengharapan kita tidak pernah putus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah membayar lunas semuanya. Dia sudah mengambil hidup kita dari tangan iblis. Dia sudah mengambil kita dari rumpul dosa yang binasa. Kita dijadikan sebagai anak Allah. Segala penyakit, segala sakit penyakit sudah ditanggung Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita bisa mengalami peterobosan, mengalami pemulihan, mengalami kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali orang menyamakan Jumat Agung dengan Paskah. Tetapi saya mau katakan bahwa ibadah Jumat Agung pada hari Jumat, sedangkan Paskah itu hari Minggu. Keduanya berbeda. Jumat Agung adalah kita memperingati dan mengingat kembali penderitaan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Betapa penderitaan yang dia alami. Penderitaan Yesus dimulai dari ditangkap dia waktu di Taman Getsemani. Dibawa kepada hadapan Pontius Pilatus untuk diadili. Pontius Pilatus waktu itu sangat berkuasa. Dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi meminta Pontius Pilatus untuk menyalibkannya. Walaupun dia tidak salah, tetapi harus disalibkan. Betapa menderitanya, saudara. Orang tidak salah, harus disalib. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada para tentara Romawi. Jubahnya diganti dengan jubah ungu. Dan diberikan mahkota duri. Dia mulai dicambuk, disiksa dengan luar biasa. Berdasarkan catatan di dalam firman Tuhan, ada banyak cambutan di punggungnya dan di dadanya. Cambutan digunakan dengan cambutan yang khusus. Di ujung cambutan itu ada bola besi. Setiap kali dihujam, maka itu bola tancap ke dagingnya. Ditarik kembali, maka dagingnya tercabik. Saudara, ini kesakitan yang luar biasa. Dia juga diludahi, dicaci maki. Penderitaan yang sangat dahsyat bagi Yesus. Darah yang tercurah, baik dari kepala, punggung, dada, semuanya tercurah.
Saudara kasih Tuhan, bukan cuma itu, penderitaan berlanjut dengan di kemudian harus mengangkat kayu salib yang sangat berat, berjalan, mengangkat ke bukit tengkorak yaitu Golgota. Melalui jalannya sekarang dikenal sebagai Via Dolorosa. Dalam perjalanan dia jatuh beberapa kali sebelum akhirnya tiba di bukit tengkorak. Di sana mulailah penderitaan yang lebih dahsyat lagi. Dia dibaringkan di atas kayu salib. Orang Romawi menghujamkan paku yang besar dan tancap ke tangan kanan dan tangan kirinya. Paku ini ditancap di longgang-longgang desktop yang adalah syarat-syarat motorik sehingga menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Setelah dipaku, didirikanlah salib Yesus. Kedua tangannya terentang di paku yang harus terguncang-guncang menahan beban tubuhnya. Akibat salib, dia dihujamkan berkali-kali ke tanah supaya berdiri tegak. Saya tidak dapat membayangkan seberapa sakitnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Mulai dari tengah hari, langit menjadi begitu gelap. Menjelang pukul 3 sore. Maka Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah Yesus ditinggalkan oleh Bapa di surga. Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus yang begitu buruk rupanya. Saat itu dia menanggung semua dosa seluruh dunia. Dosa saudara dan dosa saya. Karena Bapa itu kudus. Ketika Tuhan Yesus mengambil dosa kita, maka Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua ditimpa kepada dia. Semua dosa kami, semua kutukan kami diambil oleh Kristus, ditanggungnya. Setelah itu Yesus haus dan dia diberikan anggur asam. Setelah minum, dia berkata, sudah selesai. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dia mati untuk saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasa penderita. Apakah saudara pada saat ini lebih menderita? Adakah saudara hari ini menderita seberat Tuhan Yesus? Maka Alkitab berkata, semua orang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan. Upah dosa ialah maut. Itu mati kekal selama-lamanya. Itu tempatnya di neraka. Neraka tempat yang sangat mengerikan. Jangan ada di antara kita yang sampai masuk ke sana. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua. Tanpa Yesus mati kayu salib, dosa kita tak ada yang salah. Tanpa Yesus mati di kayu salib, tak ada satu pun dosa kita bisa diampuni. Kita akan masuk semua neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa artinya dari ayat kita baca tadi? Tidak dikatakan semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Tadi kata, apa artinya ayat tadi? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan, sangat-sangat tidak manusiawi. Jika ada orang jahat yang membawa yang sangat jahat, yang mengerikan, paling-paling dihukum mati. Hukum mati pun sekarang ini pakai suntik atau tembak. Tapi itu enggak. Yesus tidak proses seperti itu. Dia harus menderita dulu. Nah saudara, sangat tidak manusiawi.
Kalau kita lihat tahap demi tahap bagaimana Yesus menderita. Kenapa khotbah ini penting? Saudara harus mengerti kenapa saudara harus percaya Yesus. Maka saudara harus mengerti tentang tahap penderitaan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mengerti tahap penderitaan Yesus, bagaimana saudara bisa mengenal Yesus secara benar? Kalau kita mengerti dan mengenal Yesus secara benar, maka kita akan mendapat keselamatan itu. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ke surga ada di jalan bersama Yesus. Pengampunan dosa ada sama Yesus. Saudara, dari ada 10 tahapan penderitaan Yesus. Dari Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota sangat mengerikan. Tahap pertama, penggumulan doa Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan sampai pelunya, lubang-lubang dari pori-pori itu, tetesan darah sampai jatuh ke tanah. Coba bayangkan. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Itulah doa. Bukan apa yang Tuhan mau, tapi Bapa yang mau. Disinilah Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam doa. Kita boleh menawar doa kita dengan Tuhan. Tetapi ingat, jangan memaksa kehendak Tuhan. Apapun dalam doa kita, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Jangan memaksa kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tahapan kedua, ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi mukanya, ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Yaitu agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang mengutuk kita. Orang yang mencaci maki kita. Orang yang memfitnah kita. Kita berdoa untuk dia. Ini ajaran Tuhan. Karena Tuhan pun lakukan seperti itu. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang yang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, ini tahap kedua. Masuk ke tahap ketiga. Dia dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili di Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Setelah tidak dapat kesalahan, dia harus disalibkan. Naik tahap lagi, yaitu tahap keempat. Dicambuk. Proses awal dari persaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka. Dan Tuhan Yesus dihukum cambuk oleh 2 argojo bergantian menghujamkan cabutan di punggung Tuhan Yesus. Ujung cabutan itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali itu dihujamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus tercucur. Tuhan Yesus bermandi dengan darah. Mulai masuk ke tahap kelima. Diberikan mahkota duri. Saudara tahu mahkota duri itu bagaimana? Saya waktu ke Israel saya beli. Inilah mahkota duri, saudara kasih Tuhan. Bisa lihat lebih dekat. Semua durinya begitu tajam. Coba saudara bayangkan. Durinya begitu besar dan begitu tajam. Ini dimasukkan kepala, tusuk ke dalam otak-otaknya. Saudara, ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus.
dengan cara dipukul masuk ke dalam. Sakitnya luar biasa dan darahnya tercucur keluar semuanya. Nah saudara, yang keenam, udah sakit setengah mati. Kemudian Yesus disuruh pikul salib dalam kesakitan, berumur darah, ditambah sepanjang malam tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salib perjalanan untuk ke Golgota. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Simon dari orang Kirene disuruh menggantikan dia. Nah saudara dikasih Tuhan, betapa menderita. Saya rasa saudara, semua kita tidak ada satu yang sanggup. Kita kena duri kecil aja saudara, kesakitan luar biasa. Apalagi duri yang begitu tajam, tancap kepada kepala, masuk ke otak. Nah saudara, naik lagi tahap ke-7. Tangannya dan kakinya dipaku. Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Darahnya tercucuran yang luar biasa. Tangannya dipaku dengan paku yang besar, ditong-tong ke dalam. Begitu sakit dan darahnya kecucuran luar biasa. Yang ke-8, barulah dia digantung di kayu salib. Pada saat itulah Tuhan Yesus menderita secara lahiriah maupun batin. Secara lahir dia merasa sakit yang sangat luar biasa. Sekujur tubuhnya juga merasa sesak nafasnya karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam, semua menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah juga mengikuti menghujat dia. Saudara kasih Tuhan, naik lagi satu tahap lagi yang ke-9, merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gerisah dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena penderitaan yang sangat hebat. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menembus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasa ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan oleh Bapa. Karena Tuhan itu kudus. Maka semua dosa yang Tuhan Yesus ambil kepada semua umat manusia di dalam tubuhnya, maka dia menderita sangat luar biasa. Saya percaya inilah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan yang lain tidak ada artinya dibanding perasaan yang ditinggal oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itulah setiap kali saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa dalam diri saya harus cepat-cepat berlutut dan minta pengampunan dari Tuhan. Saya harus segera selesaikan kepada Tuhan. Kalau saya bisa merasa kalau kita ditinggal oleh Tuhan. Saudara, saya berkali katakan, saya boleh ditinggal oleh siapapun. Saya boleh ditinggal oleh saudara saya. Saya boleh ditinggal oleh keluarga saya. Saya boleh ditinggal oleh teman-teman saya. Saya boleh ditinggal oleh komunitas saya. Tapi saya nggak mau ditinggal oleh Tuhan. Saya selalu minta pengampunan dari Tuhan. Saya ingin hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa kuat karena hadirat Tuhan. Saya berharap saudara-saudara juga bisa melakukan hal seperti saya. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasa ada hadirat Tuhan, jangan saudara menganggap biasa. Saudara bertobat sungguh-sungguh dan berlutut di hadapan Tuhan. Kan tidak ada lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapan mula ada sukacita berlimpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Yang terakhir, tahap terakhir adalah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai.
Lalu ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus mati. Apa yang saya khotbahkan semua tercatat di dalam Alkitab. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa-dosa saudara-saudari, dosa saya, dosa saudara, Tuhan Yesus harus mati secara demikian. Selain itu apa lagi saudara kasih Tuhan? Alkitab juga mencatat cara mati Tuhan Yesus seperti penyakit kita ditanggungnya, penyakit kita dipikulnya, oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari ketiga nanti Minggu kita rayakan Paskah, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada tokoh, tidak ada sejarah orang yang sudah meninggal 3 hari bangkit kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita akan rayakan pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan, betapa penderitaan yang sangat luar biasa demi Engkau mau menyelamatkan kami. Ada kami yang manusia-manusia yang binasa, manusia-manusia yang dosa, manusia yang tidak layak menerima anugerah, manusia yang tidak layak menerima keselamatan. Tapi Engkau begitu mencintai kami manusia, sehingga kami harus percaya kepadamu. Kami harus bertobat dan menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga dosa kami bisa ampuni karena Engkau mati di kayu salib. Dan oleh tercurah darah-Mu, kami semua, penyakit apapun, kutukan kami, semua dibersihkan karena oleh darah-Mu Kristus. Kira Tuhan mengingatkan kami, betapa pentingnya kita bertobat, betapa pentingnya kita mengenal Engkau secara benar, betapa pentingnya memperingati Jumat Agung ini. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menderita bukan karena kepentingan Tuhan. Tuhan menderita karena Ia mau menyelamatkan kita semuanya. Tidak menderita mati yang kekal di neraka, tapi mendapat surga, yaitu hidup kekal selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami terus mengingatkan Engkau selalu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, peringatan Jumat Agung ini sangat penting. Ingat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Bukan biasa-biasa. Sangat-sangat tidak manusiawi. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita tidak mengingatkan peristiwa ini. Saudara bisa selamat hidup kekal di surga karena ada Yesus. Jangan sampai saudara tidak mengenal Yesus. Saudara akan masuk ke neraka yang menderita yang sangat luar biasa dan kekal selama-lamanya. Tidak diinginkan Tuhan. Marilah kita mengajak saudara kita, keluarga kita, teman kita untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.